pembuatan lubang dalam trachea, Bu. Sedangkan di mana kita membuat jalan nafas baru melalui trachea. Ya, jadi biasanya ini terjadi pada pasien-pasien yang memang ada kendala atau obstruksi di area saluran nafas atas, ya, atau ada gangguan di paru-parunya di mana paru-parunya juga kuat nih untuk menarik udara atau oksigen terlalu jauh, ya, sehingga dibuat jalan pintas di area trachea, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tahu itu apa tracheostomi, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tracheostominya. Awas jangan buang-buang. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada alat tracheostomi. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat, ini bentuknya nggak terlalu panjang, dan ini karena tujuannya tadi hanya untuk memberikan jalan nafas ya melalui trachea, sehingga posisinya nggak terlalu panjang, dan ini biasanya diukur dengan usia pasiennya, ya, sesuai atau tidak, ya. Nah, tapi kalau untuk pasien dewasa kurang lebih seperti ini ya tingginya, jadi kurang lebih 5 cm untuk panjang selang tracheostominya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini di tracheostomi itu kayak ada kupu-kupunya ya, sayap kupu-kupu. Nah, ini fungsinya sebagai fiksasi ketika terpasang di pasien, ya. Ketika terpasang di pasien, ini akan ada tali fiksasi ke leher pasien agar tidak mudah lepas untuk tracheostominya, ya. Nah, di sini untuk tali fiksasinya ada yang menggunakan kasa seperti ini, ya. Kalau misalnya pakai kasa kan berarti di tali gini ya. Tapi ada juga yang sudah pakai perekat, ya. Jadi ketika dimasukin ini tinggal ditempel, ya. Nah, sekarang teman-teman juga lihat di sini ada selang warna biru, ya. Selang warna biru ini fungsinya sebagai pengisi balon yang ada di selang bagian bawah. Ya, kenapa sih harus dibalonin atau kenapa sih harus dikasih udara balonnya? Karena gini, saya ibaratkan sama teman-teman ya. Ketika trachea ini alat jalan nafas ini masuk ke dalam trachea, ini kan posisinya kayak gini ya. Ini akan mudah terlepas kapan saja, ya. Nah, tapi ketika kita menggembungkan area balon di bagian bawah, ini akan tertahan oleh balonnya, sehingga tracheostomi ini atau alat jalan nafas ini tidak akan mudah lepas dari trachea, ya. Makanya kenapa harus digelembungin. Nah, cara ngisi gelembungnya nih melalui selang yang warna biru ini. Jadi teman-teman nanti siapkan squid, ya. Ini squidnya kita lepas jarumnya, kita ambil udara dan kita masukin melalui gelembung yang biru ini. Ya, jadi kita masukin. Nah, ya, ini akan menggelembung. Tapi ini bocor kondisinya ya. Jadi kalau misalnya ini udah menggelembung, ini akan terlihat di sini akan ngegembung, di bagian yang biru juga di sini akan menggembung. Ya, jadi kalau misalnya kan ini di dalam nih posisinya, kalau misalnya kita pengen tahu di dalam balonnya ngembung atau enggak, berarti kita lihat kondisi yang birunya. Kalau yang birunya kempes, otomatis yang dalam juga akan kempes. Tapi kalau yang birunya ini menggembung, otomatis yang di dalam juga menggembung, ya. Jadi ini fungsi tali biru di tracheostomi. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ke rumah sakit nemu pasien pasang tracheostomi, ngelihat ada selang biru ini, jangan aneh ya. Ini sebagai fiksasi balon untuk menahan jalan nafasnya dari trachea. Ya, paham ya? Nah, terus yang kedua di sini di alat jalan nafas trachea ini, teman-teman bisa lihat di sini itu bisa diambil selang di dalamnya. Ini namanya inner canul. Nah, ini yang akan kita bersihkan saat perawatan tracheostomi. Ya, jadi fungsinya ini sebagai pembuka jalan, jangan sampai ada sumbatan di area selangnya. Ya, makanya dipakaikan inner canul. Ya, jadi inner canul ini dipasang. Nah, kalau misalnya udah ada suara truk, itu berarti sudah terpasang. Ya, jadi nanti ini yang akan kita bersihkan saat melakukan perawatan tracheostomi. Paham ya terkait tracheostomi? Oke, sekarang kita lanjut ke pelaksanaan tindakan perawatannya. Nah, ini di sini disiapkan kasa, biasanya kasanya digunting tengahnya ya untuk menjadi perbannya. Jadi nanti diselipin di tengah-tengah tracheostomi sehingga tracheostominya tidak tertutup ya. Jadi tengahnya kita bolongin. Kita simpan di bagian atas, di bagian bawah.
penutupnya, kalau ini penutupnya yang lembab. Nah sekarang kita mulai aja ya pelaksanaannya. Jadi untuk pelaksanaan tracheostomi ini dia tekniknya steril ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman harus menyiapkan set steril untuk melakukan perawatan tracheostomi. Nah di sini yang teman-teman lihat ini pasiennya ceritanya sudah terpasang tracheostomi dan kita akan melakukan penggantian balutannya ya untuk pada pasien tracheostomi. Nah yang harus disiapkan alatnya apa aja? Yang pertama ini barak short, nggak saya lepas ya dari kelompok pertama. Jadi barak short ini digunakan untuk perawat biar tidak terkontaminasi cairan dari pasien. Apalagi kan nanti kalau misalnya tracheosnya dibuka ketika pasiennya batuk itu beresiko slamnya itu nempel atau muncrat gitu ya, sehingga kita harus proteksi diri. Ada baiknya lagi kalau misalnya pakai Google, pakai penutup kepala, ya itu lebih bagus ya. Terus yang kedua di sini ada perlak ya, perlaknya disimpan di area bawah leher pasien ya, jangan di area dada, karena nanti kalau misalnya ada yang ngetes kan dia bakal jatuh ke area bawah ya. Jadi kita simpan di bawah leher pasien. Nah di sini juga teman-teman lihat ada selang apa ini? Suction ya. Teman-teman udah praktikum suction? Sudah ya. Nah suction ini juga digunakan saat perawatan tracheostomi, tapi dilakukan sebelumnya. Jadi sebelum melakukan perawatan biasanya kita suctioning dulu di area tracheosnya biar si slime yang ada di bagian luar ini tarik dulu ya, untuk memudahkan kita saat melakukan perawatan ya. Nah ini set suction berarti disiapkan, tapi kalau set suction kalau di rumah sakit biasanya sudah disimpan di meja pasien ya, jadi teman-teman tinggal langsung suction aja. Nah di sini juga ada sarung tangan steril ya, karena ini tindakannya steril, dan juga ada bak instrumen steril. Nah kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Ini nggak boleh diikutin ya, saya biar kelihatan sama teman-teman, nggak boleh disimpan di atas badan pasien ya. Nah kita lihat di sini apa aja sih alatnya. Nah, pertama ada 2 bengkok ya, bengkoknya siapkan 2, satu untuk alat, satu untuk bahan habis pakai ya. Terus di sini ada kom, saya siapkan 3 kom ya, 2 kom untuk membilas inner canal. Tadi ya inner canal itu yang selang di dalamnya. Yang satu lagi akan tetap saya simpan di bak instrumen untuk melembabkan kasa ya. Terus di sini ada didiwotan. Didiwotan ini untuk membersihkan area luarnya ya, di area tracheos bagian luarnya. Terus di sini juga ada pinset ya. Saya siapkan 3 pinset, 1 pinset anatomis dan 2 pinset chirurgis ya, dan 1 sikat. Nah sikat ini yang akan kita gunakan untuk membersihkan inner canal tadi ya. Nanti sikatnya akan dimasukkan ke dalam inner canal ya. Nah setelah itu saya juga siapkan bahan habis pakai. Di sini ada kasa. Nah, untuk kasa saya siapkan 7 ya teman-teman ya. 3 kasa saya akan gunakan untuk membersihkan area lukanya ya, ini dilembabkan berarti 3 kasa. Terus di sini saya juga membuat 2 kasa yang sudah digunting tengahnya. Nah, ini saya membuat 2 kasa yang sudah digunting tengahnya untuk tutup bagian tracheosnya kalau sudah selesai ya. Ini nah 2 kasa lagi, ini yang satu tetap kering untuk mengeringkan, dan yang satu lagi akan saya lembabkan untuk penutupnya di akhir ya, jadi ditutup ya. Jadi total yang saya siapkan di sini ada 7 kasa ya. Nah kalau sudah di sini, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk perawatan tracheostomi ya. Saya tutup. Teman-teman bisa siapkan cairan NaCl ya, dan juga tambahannya ada air hangat ya, air hangat atau H2O2 untuk merendam inner canal. Jadi nanti si inner canalnya ini harus direndam kurang lebih 5 menit ya. Nanti saya akan praktekkan saat demonya nanti ya. Oke, sampai di sini sudah dipahami alat-alat yang dibutuhkan ya. Nah jangan lupa ini tadi ketinggalan spuit ya, spuit untuk di akhir untuk kita fiksasi balon tracheosnya ya. Kalau sudah, kita langsung mulai saja ya. Seperti biasa, sebelum melakukan tindakan kita melakukan
konsen. Ya, apa aja yang harus dilakukan saat inform konsen? Memperkenalkan diri. Perkenalan perawat, validasi identitas pasien, tanya keluhan, dan menjelaskan tindakan. Ya, baik Ibu, hari ini saya akan melakukan perawatan tracheostomi ya. Tracheostomi itu adalah alat yang dipasang di leher Ibu. Nanti di sini saya akan mengganti balutannya saja biar tidak infeksi, gitu ya, biar tidak kotor dan tidak infeksi. Oke, Ibu hari ini apa yang dikeluhkan? Misalnya Ibunya batuk-batuk nih, saya nggak enak nih dari semalaman kok kayaknya sesek gitu ya, nggak enak di bagian tenggorokan. Baik, nanti sebelum saya lakukan tindakan tracheostomi, saya akan melakukan suction dulu ke Ibu ya. Saya akan tarik dulu slam atau sekret yang ada di area leher Ibu. Ya, kalau ini sudah oke, berarti kita siapkan lingkungan ya, tutup privasinya, cahayanya diterangkan. Nah, sebelum tindakan, tadi misalnya pasiennya mengeluhnya dia nggak enak tenggorokannya gitu ya karena banyak sekret, berarti kita cuci tangan dulu, kita lakukan suctioning ya, nggak akan saya lakukan lagi ya, kan teman-teman udah praktek ya di suction. Nah, kalau sudah berarti kita tutup lagi dan akan kita lakukan perawatan tracheostomi ya. Jadi saat suction tadi jangan lupa pakai sarung tangan dan menggunakan teknik yang harus teman-teman lakukan saat suctioning ya. Nah, kalau sudah selesai baru kita siapkan alat untuk perawatan tracheostomi, mulai menggunakan jarak shortnya ya, terus pasang perlak pasien dan kita mulai cuci tangan. Cuci tangan berapa langkah? 6. Ada yang 6, ada yang 7 ya, tapi referensinya sama ya, yang membedakan tadi di akhir ada keseluruhannya ya. Nah, kalau sudah cuci tangan, kita di sini pakai dulu sarung tangan yang bersih ya, jangan langsung pakai yang steril. Ini kita pakai sarung tangan yang bersih. Nah, kalau sudah pakai sarung tangan bersih, teman-teman di sini harus membuka set instrumen yang steril, tapi hanya boleh megang luarnya aja ya. Dan satu lagi, teman-teman tahu korentang? Tahu. Nah, kalau di rumah sakit korentang itu sekarang udah tidak boleh digunakan lagi ya, karena tadi beresiko. Walaupun tadi di dalamnya itu steril, tapi kita nggak tahu kalau misalnya dia kan udah dibawa ke sana ke sini ya. Nah, dia beresiko menyebarkan infeksi ya, atau tidak steril. Ya, nah kalau udah kayak gitu, baru kita buka alat sterilnya yang ada di bag instruksi ya. Ingat ya, kalau misalnya membuka ini tidak boleh teman-teman pegang bagian dalamnya ya, cukup pegang di bagian luarnya saja. Tutupnya bisa teman-teman simpan ke area pinggirnya ya, jadi dibuka ya. Nah, sekarang tugas teman-teman di sini adalah teman-teman harus ngambil bengkok dan foam yang ada di dalam bag steril. Sedangkan teman-teman nggak boleh megang ke dalam karena masih pakai sarung tangan yang bersih ya. Jadi caranya adalah teman-teman bisa ambil menggunakan kain sterilnya karena yang dalamnya kan masih steril ya. Ibu mau izin ke ayah. Iya, silakan. Nah, kalau saya sudah keluar kayak gini, baru kita ambil ya. Kenapa lagi sakit? Oke. Nah, untuk bengkok kita bawa dua-duanya keluar ya. Nah, sekarang bengkok udah saya bawa keluar dua-duanya ya, dua ya, satu untuk alat, satu untuk bahan habis pakai. Nah, sekarang saya di sini mau ngambil 2 foam yang akan saya keluarkan juga, dekatkan ke pasien ya. Nah, untuk foam teman-teman nggak boleh pegang dalamnya ya, pegang luarnya aja. Ini dekatkan ke pasien. Ya. Nah, jadi saya pegang, saya keluarkan 4 alat ya, 2 bengkok, 2 foam ya. Nah, sekarang yang teman-teman masih pakai sarung tangan yang bersih, teman-teman masukin NaCl ke foam
bak instrumen yang steril ya. Nah ingat kalau misalnya masukin NaCl ke dalam bak instrumen yang steril, teman-teman nggak boleh terlalu dekat dan nggak boleh nempel. Ya, jadi harus agak dari jauh ya. Oke, sorry. Sudah, teman-teman juga masukin NaCl ke kom yang saya bawa tadi. Satu akan saya isi NaCl, yang satu lagi akan saya isi air hangat atau H2O2 ya. Jadi air hangat dan H2O2 itu untuk merendam inner kanul. Kalau yang NaCl itu untuk membilas. Ketika sudah kita rendam, kita sikat, kita bilas di NH segmen. Ya, paham ya? Oke. Nah, kalau semuanya sudah diisi, yang di bak steril sudah oke diisi NaCl, di sini juga sudah diisi NaCl, berarti saya harus melihat dulu kondisi luka tracheostominya. Kenapa? Karena nanti akan saya sesuaikan dengan kasa yang akan saya siapkan gitu ya. Makanya saya harus lihat dulu kondisi tracheos. Ya. Ibu punten saya buka dulu ya, ini kasanya ya. Buang ke bengkok yang untuk bahan habis ya. Nah, di sini saya longgarkan sedikit untuk tali tracheostominya di bagian leher dan saya buka balutan yang ada di tracheostomi pasien. Punten ya, Bu. Oke, kalau sudah, di sini teman-teman yang harus dilihat adalah kondisi luka pasien. Ya, lukanya seperti apa? Ada kemerahan atau tidak? Ada pus atau tidak? Ya, ada darah atau tidak? Ya, dan kita perhatikan slime atau sekret yang ada di area sekitar. Kalau ternyata masih banyak sekret atau masih ada sisa-sisa sekret, teman-teman bisa langsung suctioning lagi, dibersihin lagi, ya, untuk area tracheostominya. Nah, kalau sudah selesai, kita tahu nih kira-kira ini kayaknya butuh 3 kasa atau butuh 2 kasa aja nih untuk luka seperti ini. Nah, nanti kita akan aplikasikan saat kita melakukan persiapan kasanya. Ya, kalau sudah di sini alat sudah dikeluarin, balutan yang lama sudah dibuka dan kita sudah siapkan NaCl semuanya, kita bisa langsung buka sarung tangan bersih. Ya, kita buka sarung tangan bersihnya, kita akan ganti menggunakan sarung tangan steril. Udah pada bisa kan pakai sarung tangan steril ya? Oke, prinsipnya apa? Skin to skin, gloves to gloves. Skin to skin, gloves to gloves. Kalau teman-teman udah pakai sarung tangan steril, ini nggak boleh tangannya main ke sana ke sini. Ya, jangan terlalu jauh, jangan kemana-mana, nggak boleh pegang apa-apa ya. Nah, sekarang kita bawa ke area steril. Nah, kalau udah di area steril, di sini teman-teman bebas ngelakuin apapun. Teman-teman udah pernah belajar meres kasa pakai pinset? Udah bisa ya? Oke. Nah, di sini pakai 2 pinset, ya teman-teman bisa melakukan atau meres kasanya. Ya, yang pertama tadi kita siapkan kasa untuk dilembabkan. Ya, nah tapi kalau misalnya di rumah sakit itu sebetulnya kalau misalnya perawat nggak sempat untuk melakukan pemerasan kasa menggunakan pinset, mereka langsung pakai tangan. Ya, tapi nanti saat ujian untuk kasa pertama saya pengen lihat teman-teman triknya pakai kasa. Ya, untuk kasa selanjutnya teman-teman bisa press pakai tangan. Oke? Oke ya. Nah, yang pertama misalnya pakai kasa di pressnya. Kalau misalnya sudah diperes, kita bisa sisihkan atau simpan di area tutup bak steril. Ini instrumen ini masih steril ya, jadi kita bisa simpan di sini. Terus yang kedua sama, kita simpan di sini. Dan yang ketiga, nah untuk kasa yang saya gunting tangannya ini nggak perlu dilembabkan ya, ini kering. Ini saya simpan di sini, lembab kasa. Dan yang satu ini untuk mengeringkan berarti dengan kondisi kering. Satu lagi di sini saya gunakan kasa lembab untuk menutup di akhirnya. Jadi setelah diganti kita tutup. Kasanya lembab ya. Jadi lembab di sini bukan jibruk ya teman-teman. Lembab itu benar-benar dia nggak ada netes air. Kayak teman-teman habis nyuci dimasukin ke pengering mesin cuci ya. Dia kan nggak kering banget tapi dia masih basah.
ya. Jadi harus benar-benar diperes ya. Nah terus ini ada lidi water. Nah lidi waternya teman-teman masukin dulu ke NaCl, diperes ya sampai lembab. Dan lidi water ini teman-teman bisa simpan posisinya keluar dari bak instrumen untuk memudahkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman on, ini nggak harus masuk ke dalam bak instrumen, cukup langsung diambil aja ya. Paham ya? Nah itu yang disiapkan. Misalnya ada sikat sama pisat, jadi nggak apa-apa nyimpen di dalam. Nah kalau sudah di sini diselesaikan, berarti teman-teman sudah mulai bisa melakukan perawatan lukanya ya. Nah di sini perawatan lukanya teman-teman bisa mulai dari pasta yang sudah dilembabkan terlebih dahulu ya. Pasta yang sudah dilembabkan. Nah di sini teman-teman bisa melakukan pembersihannya dari area bawah ya, 1 kali bilas saja ya, jadi sekali usap. Nah satu lagi, jadi kalau misalnya teman-teman pakai pinset, itu pinsetnya itu kalau bisa harus di bawah kasa ya, jadi harus ditutupi sama kasa. Biar apa? Biar pinsetnya ini nggak nempel ke kulit pasien ya. Nah, ini kita usap. Satu lagi ya, buang. Kita ambil kasa yang lain. Ini bisa kita gunakan pakai pinset biar tidak membar. Nah di sini kita ambil bagian belakangnya ya. Sudah diambil, jadi kita usap bagian atasnya. Kita buang. Nah kalau sudah basah ya, kalau sudah dibersihkan, di sini kita ambil kasa yang kering. Kasa yang kering fungsinya untuk apa? Untuk mengeringkan ya. Ini kita ambil. Nah untuk mengeringkannya nggak usah ditekan, cukup di tap-tap ya. Nah, kita buang ya. Dan yang satu lagi pinsetnya bisa kita buang ke bengkok yang untuk alat ya. Nah tadi saya ketinggalan satu, saat teman-teman pakai sarung tangan bersih itu sekalian buka inner kanulnya. Ini jadi sebelumnya ya, saat teman-teman buka balutan, itu sekaligus inner kanulnya kita buka, masukin ke dalam kom yang sudah diisi air panas ya, dimasukin. Jadi ini tadi tindakannya di awal ya. Jadi saat dibuka balutan itu sekaligus inner kanulnya dibuka untuk dimasukin ke air panas ya, di awal ya. Nah sekarang kenapa? Pasti bersihkannya tadi sebenarnya udah gak ada. Betul ya. Jadi inner kanulnya udah diangkat dari pas kita ambil balutan yang lamanya ya. Kayak kalau udah, nah di sini kan tadi udah ada lidi water nih. Lidi water ini kita bersihkan area luarnya ya, area dalamnya, terus sekali lagi area luarnya ya. Jadi cukup selang ini aja. Ini saya angkat sorry ya biar teman-teman kelihatan. Nih kalau untuk yang lidi water itu cukup di bagian selang yang putihnya aja, jangan terlalu dalam ya. Nah diputar kayak gini, tadi yang pertama di dalam, yang kedua satu lagi di bagian luar ya, paham ya? Nah kalau sudah di sini teman-teman bisa langsung memasang inner kanulnya, tapi sebelum dipasang inner kanulnya harus disikat terlebih dahulu. Jadi saya angkat inner kanulnya dari air panas, kayak pinset ya, terus kita sikat bagian dalam. Nah ini ada sikat khusus ya, harusnya sikatnya itu sangat-sangat lentur, jadi ketika dimasukin dia akan langsung masuk ke dalam. Kalau ini kan sikat sedotan ya, jadi agak keras, jadi agak sulit. Jadi kalau misalnya untuk yang ini kanul itu sebetulnya langsung ke dalam sampai nembus ke lubang yang satu lagi. Kita sikat bagian dalamnya, terus kita sikat bagian luarnya. Kalau sudah selesai disikatnya, ini sikatnya kita buang ke bengkok alat. Kita bilas inner kanulnya ke kom yang isinya NaCl ya, kita masukin ke NaCl dan kita bisa buang pinset yang tadi dipakai untuk membersihkannya. Kalau sudah dibersihkan, sudah dibilas, nah kita siap-siap meng-on-kan tangan yang kanan ya. Kita ambil, kenapa harus yang kanan? Karena kita akan memasang inner kanul dan harus yang dominan ya. Kita ambil inner kanulnya yang sudah dilembabkan, yang sudah dibilas, baru kita pasang ke
tracheostomy pasien. Ya, sampai ada bunyi itu berarti inner kanalnya sudah Pasang. ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah selesai tindakan kita. Kita tinggal memasang kasa balutannya. Ya. Oke, kasa balutannya di sini saya ambil kasa yang sudah saya Potong. potong. Ya. Ini saya simpan. Nah, tangan kiri saya yang sudah on di sini bisa bantu untuk mengangkat kupu-kupunya ya, kupu-kupu yang di tracheostomy tadi. Sekarang ini kan udah on nih, berarti ini kita buang. Tangan saya yang kiri ini boleh langsung ambil dan nggak apa-apa kalau misalnya langsung di-on-kan karena sudah selesai tindakannya. Ya, tinggal ditutup aja. Ya. Nah, Ibu, punten ya Bu ya. Nah, ini boleh langsung pakai tangan tapi nggak boleh langsung tok-tok-tok gitu ya. Kita pegang ujung-ujungnya aja. Ya. Sudah, di sini kita tadi ya di rapatkan lagi area pengikat kasanya. Kasanya ini pendek ya, harusnya lebih panjang ya. Dan kita tutup dengan kasa yang sudah kita lembabkan. Nah, untuk penutupnya, kasa penutupnya itu sebetulnya nggak boleh setebal ini. Kalau ini terlalu tebal ya, jadi cukup pakai yang tipis aja. Kenapa nggak boleh tebal-tebal? Pengap nanti Bu. Nanti enggak ya, ibarat kayak teman-teman nutup hidung pasien ya, jadi cukup yang tipis aja. Dan kenapa harus lembab, ada yang tahu nggak? Karena kan hidung juga lembab Bu. Betul sekali, karena kalau di hidung kan dia ada silia ya, bulu-bulu silia yang membantu melembabkan udara. Nah, kalau di trachea kan nggak ada, sehingga kita harus mengikuti fisiologis yang ada di hidung. Makanya kita bikin kasa lembab untuk melembabkan udara yang masuk. Ya, paham ya sampai sini? Paham Ibu. Paham ya? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apanya? Jangan pakai plester. Ya, kalau misalnya tracheostomy nggak usah pakai plester. Jadi cukup dikasain aja dan nggak usah pakai plester. Kenapa nggak usah pakai plester? Karena kan nanti ada fiksasi ini. Jadi nanti si kasanya itu akan nempel dan tertarik sama fiksasinya. Tapi fiksasinya nggak boleh nyakek pasien ya. Iya. Jadi nanti kasa yang nempel di sini, ini saya gambarin gini deh. Nah, kan ini kasa nih yang dibikin saya robek ini ya. Ini kan disimpan di tangan kayak gini ya. Nah, ini nanti akan tertarik atau terfiksasi dengan si tali fiksasi yang ke leher pasien. Jadi nggak perlu pakai plester. Kenapa nggak boleh pakai plester? Kalau pakai plester di area leher, itu beresiko banget ya. Iritasi yang pertama, yang kedua kan sakit juga ya pasiennya kalau misalnya pakai plester. Ya, paham ya? Nah, tapi teman-teman juga jangan aneh kalau di rumah sakit ada alat tracheostomy yang dia apa ya istilahnya, kalau sekarang tuh kan baru ya, jadi dia benar-benar dipakainya itu nggak lama, bisa diganti-ganti langsung. Tapi kita harus sesuaikan dengan kondisi apa ya, maksudnya pasiennya mampu atau tidak gitu ya, kosnya seperti apa. Karena kalau misalnya pakai yang sekali ganti gitu kan lumayan tuh, kosnya lumayan agak besar, sehingga ya harus dipertimbangkan ya. Paham ya? Paham Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, kalau berarti kalau lagi suction si inner funnelnya nggak dibuka? Nggak buka. Kalau suction nggak apa-apa, karena kan kalau misalnya slime atau lendirnya itu akan masuk justru ke inner kanalnya. Tujuan pakai inner kanal itu biar slime-nya tidak memenuhi area selang yang di sini. Ya, jadi nanti si slime-nya ini akan masuk ke inner kanal, karena kan ini ada jetrekan tuh. Jadi slime-nya nggak akan masuk ke area selang sini. Ya, jadi hanya masuk langsung ke inner kanal. Nah, ini nih, kalau bisa dilihat tuh kan, kebukanya dari sini ya, dari ujung ya. Nah, ini ada batasnya di sini. Jadi slime pasti masuknya ke sini. Ya, paham ya? Oke, nah satu lagi tadi, kalau misalnya slime-nya inner kanalnya dibuka, ini biasanya kan nggak mungkin dibiarkan terbuka gini ya. Kita pasangin juga inner kanal cadangan. Ya, jadi inner kanal cadangan itu nggak bisa dipakai seterusnya, tapi hanya untuk sebagai pengganti ketika ini direndam aja. Ya, dan itu biasanya disiapkan di rumah sakit. Biasanya inner kanal cadangan itu dia disimpan dan digunakan ulang. Dia disteril, dipakai lagi, steril lagi, dipakai lagi. Karena tadi tugasnya hanya sementara untuk nutupin sementara aja.
Ya, paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanya, itu kasanya steril, Apanya? yang kasa yang digunting itu steril, Iya, di dalam. terus guntingnya pas kapan? Di dalam bisa, atau misalnya di luar juga bisa. Biasanya kalau misalnya mau gunting di dalam, kita siapkan gunting di dalam bak instrumen. Satu lagi saya kasih tahu teman-teman, kalau di rumah sakit itu biasanya udah jarang pakai ya bak instrumen yang ditutup pakai kain hijau gini ya. Jadi kalau di rumah sakit itu alat-alatnya itu udah disteril, dimasukin ke dalam plastik-plastik kecil ya. Jadi nanti disiapkan di satu lemari. Nanti teman-teman tinggal ambil, saya butuh bengkok. Nanti bengkoknya itu ada di dalam plastik. Terus nanti teman-teman siapkan satu baki, dialasi oleh kain steril. Nah, alat-alatnya dimasukin semua ke situ. Termasuk gunting ya. Nanti gunting juga ada yang di steril yang dimasukin ke dalam bak Instrumen. Kalau untuk kasa itu bisa yang di dalam plastikan, atau di rumah sakit udah disimpan di dalam box seperti ini yang steril. Ya, jangan tinggal diambil aja. Ya, oke? Ya. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ya udah pulang aja dulu. Ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke prasat selanjutnya ya. Nah, di sini prasat selanjutnya ada transfusi sama rampelit. Teman-teman tahu transfusi apa? Pemindahan. Transfer darah ya. Transfusi itu adalah tindakan di mana seseorang mendapat transfer darah gitu ya, tambahan darah dari orang lain yang masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, saya tanya, kalau misalnya transfusi itu tiap pasien dapat transfusi darah yang sama atau enggak? Enggak. Apa yang membedakannya? Golongan darah, terus kebutuhannya apa contohnya? Kenapa? Ini Berapa labunya? Terus resusnya ya.